Sukma, ready Sukma? Faris? Aman kan? Aman. Faris Manto aman Faris? Aman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan presentasi yaitu mengenai tentang metode pendidikan Islam yang menggunakan metode Ibrah dan Mau'izah. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukma. Sukma, time is yours. Terima kasih, Billy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari materi. Mengenai Ibro, metode Ibro dan metode Mau'izah. Jadi metode introspeksi atau tidak Suara Sukma masuk nggak, teman-teman? Masuk. Masuk Sukma. Tapi ada back sound. Dimatiin aja kameranya, Suk, biar lancar. Itu tuh gara-gara. Lanjut, Billy, Ya. next slide. Oh iya, benar. Nah. Di atas, Suk, latar belakang. Coba. Oh, udah. Oke, metode pendidikan Islam. Dalam metode pendidikan Islam itu metode memiliki kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Metode sangat penting bagi transformasi ilmu kepada peserta didik karena menurut Miftah, metode merupakan cara atau teknik bagaimana peserta didik mampu menyerap pembelajaran yang diberikan. Selain itu, metode pendidikan Islam dapat diartikan sebagai cara untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam. Ya. Di mute dulu, Suk. Nah, Suk. Di mute dulu, di mute. Nah, sip. Ya, saya ulangi lagi ya, metode pendidikan Islam. Dalam proses pendidikan Islam, metode pendidikan memiliki kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Metode sangat penting bagi transformasi ilmu kepada peserta didik karena menurut Miftah, metode merupakan cara atau teknik bagaimana peserta didik mampu menyerap pembelajaran yang diberikan. Selain itu, metode pendidikan Islam dapat diartikan sebagai cara untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam, sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Suliaswati mengemukakan bahwa metode Ibrah Mau'izah sering digunakan oleh orang tua kepada anaknya, pendidik, anak kepada anak didiknya, dan para dai kepada pendengarnya dalam proses pendidikan. Memberikan nasihat sebenarnya merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagaimana dalam
Kursi Al-Ashar ayat 3. Itu yang kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihatnya menasehati supaya menetapi kesabaran. Oke, secara bahasa mau'izah hasanah terdiri dari dua kata, yaitu mau'izah dan hasanah. Mau'izah hasanah menurut Abdul Hamid Al-Bilali menyampaikan ajaran untuk mengajakkan ke jalan Allah. Al-Quran menurut Syed Qutb dalam Rizki, mau'izah hasanah yaitu sesuatu yang masuk ke dalam hati dengan kesejukan dan tidak dengan secara paksaan. Mau'izah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, dan pesan-pesan positif. Metode-metode yang ada di dalam metode pendidikan Islam mau'izah. Pertama yaitu nasihat. Kata nasihat berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja nashaha, yang berarti halasa, yaitu murni. Nasihat adalah salah satu dari al-mau'izah al-hasanah yang bertujuan untuk mengingatkan segala perbuatan pasti ada sanksi dan akibatnya. Ringkasnya, seorang guru menginginkan setiap nasihatnya dapat meresap ke dalam hati-hati muridnya. Tabsyir wa tanzir. Tabsyir adalah memberikan uraian keagamaan pada orang lain yang isinya berupa berita-berita yang menggembirakan orang yang menerimanya. Tujuan tersebut diharapkan menjadi motivasi dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Tanzir. Tanzir yaitu menyampaikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang melanggar perintah syariat Allah SWT. Yang ketiga ada wasiah. Wasiah berarti pesan atau perintah tentang sesuatu. Kegiatan menyampaikan wasiah disebut tausiah. Kata ini kemudian dalam bahasa Indonesia ditulis dengan wasiat aziz. Secara etimologi, kata wasiat berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata washa, wasyia, wasyiatan, seperti itu. Keempat, kisah. Secara epistemologi, lafaz khas dapat diklasifikasikan menjadi dua makna, yaitu menceritakan. Di dalam Al-Quran dan hadis terdapat berbagai metode untuk mengajak manusia ke jalan yang benar, antara lain dengan kisah atau cerita. Hal ini sesuai dengan surat Yusuf yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Oke. Metode pendidikan Islam yang urgensi dan manfaatnya. Metode Mau'izah al-Hasanah dalam dunia pendidikan sangat penting karena dengan menggunakan nasihat yang baik, konsep diri mengajarkan para siswa untuk memiliki persepsi tentang dirinya sendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rismanto. Pak Rismanto, time is yours. Oke, terima kasih Billy. Selanjutnya yaitu pengertian ibroh. Kata ibroh mau'izah berasal dari akar kata abarala yu yang artinya menafsirkan mimpi dan mengetahui apa yang akan terjadi pada orang yang bermimpi. Sedangkan abarala alwidiyah atau abarala anhar berarti menyeberangi lembah atau sungai dari tepi ke tepi lain yang berlawanan. Adapun mau'izah mengandung makna nasihat, di mana kata tersebut sejalan dengan kata wa'aza, ya'izu, wazan, wazatan, dan mau'izan, yang berarti memberi nasihat. Menurut Siska Kusumawati, Ibroh Mau'izah menekankan pada pemberian hikmah, pelajaran, nasihat, dan perhatian khusus kepada para siswa atau anak mereka dalam rangka pembinaan karakter. Cara ini sangat membantu dalam memotivasi siswa untuk memiliki komitmen dengan aturan-aturan atau nilai-nilai akhlak mulia yang harus diterapkan. Metode ibrah ini penyampaiannya dengan penuh keyakinan, merupakan esensi dari dalam membangun motivasi dan rangsangan pikiran
dan perasaan peserta didik di dalam pembelajaran. Metode ini dapat menciptakan interaksi pembelajaran yang menyenangkan karena pendidik dengan sifat santun dan lugas dalam menyajikan materi pelajaran. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian ibroh dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau melalui suatu proses berpikir secara mendalam sehingga menimbulkan kesadaran pada diri seseorang. Penerapan metode ibroh. Dasar penerapan metode ibroh. Bill, next slide, Bill. Kembali, Bill. Bukan yang itu. Oh ya, yang ini masih yang ini ya. Dasar penerapan metode ibroh. Dasar metode ibroh dalam Islam diantaranya adalah terdapat dalam surat Yusuf, yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Oke. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sukmawati. Sukma. Terima kasih, Faris. Oke, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai urgensi dan manfaat dari metode ibroh. Ibroh yang terdapat dalam Al-Quran dapat kita ketahui itu mengandung dampak edukatif sangat besar, seperti mengantarkan penyimak pada kepuasan berpikir mengenai persoalan akidah, menggerakkan kalbu, menggerakkan perasaan ketuhanan, serta menanamkan dan mengungkapkan ilmu-ilmu agama dan ketundukan kepada syariat Allah dan yang lainnya. Kemudian ibrah ini juga dapat menunjukkan kalbu manusia sebagai peserta didik di sini, sehingga kehusuan itu dapat mendorong mereka untuk berperilaku logis sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan pendidikannya. Lanjut, next slide. Paling tanggung kan? Iya, paling tanggung. 25 jam kok. Billy, next slide, Billy. Harusnya naik turun deh. Jalan sejam capek. Kita berangkat sebelum libur. Oke, yang terakhir yaitu mengenai simpulan. Metode Mau'izah dan metode ibroh sendiri merupakan metode pendidikan Islam yang efektif dan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode ini memudahkan kita untuk membentuk konsep diri yang baik yang akan mengajarkan peserta didik untuk memiliki persepsi tentang dirinya sendiri sehingga mereka dapat berinteraksi dengan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan metode ibroh atau pelajaran yang dibina ini sangat efektif untuk meningkatkan perkembangan psikologis peserta didiknya. Dengan metode ini juga kondisi psikologis peserta didik dapat dihantarkan menuju pengetahuan dan kesungguhan yang dapat mendorongnya untuk berperilaku logis yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan sosial pendidikan. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa pembelajaran akan terasa lebih bermakna dan menyentuh rasa. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Apabila teman-teman mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk 3 penanya. Lagi presentasi. Sebelumnya aku aja apa? Ya, barangkali presentasi langsung. Presentasi ditahan ya. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya. Kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Kan sekarang ya. Iya. Disangka orang acara kan kemarin kan udah kita
Halo. Cek, cek. Ya, Faras. Halo. Iya, ya, masuk. Kedengeran? Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Faras. Ya, Mas Ramadan, saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, metode ini tuh paling efektif diterapin di mana? Dan mengapa metode ini efektif diterapin pada, oh iya, sama diterapinnya tuh pas kapan baiknya tuh, pas sedang melakukan apa? Ya, mungkin itu saja. Sekian dari pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi teman-teman. Ada yang ingin bertanya kembali mengenai tentang metode pendidikan Islam yang berdasarkan kepada. Ayo. Ayo nanya. Ayo nanya. Niko nih. Sems pelajar ingin bertanya. Ayo, Sems. Nanya apa ya, Bel? Serah. Silahkan, Syam. Ya udah gampang aja. Yang paling dasar aja. Ya, metode kan ada kekurangan. Ya nggak, Bel? Benar. Nah, kekurangannya Kekurangan metode yang tadi ya. Niko nih. Oke. Yuk, selanjutnya mangga yang mau bertanya. Fajar Novian barangkali mau bertanya. Akbar, Haikal Atamimi. Ya, saya lihat dulu ya yang di sini siapa saja yang ada. Ada Auli Julia, ada Ali, ada Gina, ada Ratu, mangga. Ada Parismanto presentasinya. Ada Ageng, ada Akbar, ada Alvan, ada Dinda, ada Elis, Fajar, Auli, Parismanto, Chandra Prianto, Gina, Hilda, Ihsan, Ihsan barangkali ingin bertanya, silahkan. dan Novia, Reza, Hudrandini, Rania, Rasul, ya, Teti, Tiara, Ubed, Yulia, dan Fadil. Mangga. Mungkin Pak Muklis mendi, Pak, Bapak. Satu orang penanya lagi. Silahkan, teman-teman. Mangga yang mau bertanya satu orang lagi. Baru ada 2 pertanyaan, satu orang lagi terakhir. Kalau tidak pertanyaannya gitu.
Ya, satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada ya udah ditutup. Ayo Pan, satu lagi Pan, biar cepet Pan. Ayo, Pan. Oh ya udah tutup. Oh ya udah. Sukma tutup, Suk. Ya, terima kasih kepada Muhammad Faras Ramadan dan Syams Fajar atas pertanyaannya yang sangat menarik. Mungkin akan kita lanjutkan diskusinya nanti di WhatsApp grup ya teman-teman. Silakan gabung untuk menyampaikan argumennya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.